Selamat datang di podcast SMA Islam Darul Abror, religius, kreatif, dan berprestasi. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Abror. Nah buat kalian yang belum tahu, jadi di Darul Abror ini kita terdiri dari TK, MI, MTS, dan juga SMA. Buat kalian yang penasaran gimana kelanjutannya, yuk tonton terus. Oke, ini dia teman-teman, Bapak Kepala Sekolah MI Darul Abror. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak boleh perkenalan dulu ke kamera. Nama saya Asep Sabrahman. Oke, Bapak Asep di sini teman-teman sebagai Bapak Kepala Madrasah MI Darul Abror. Bapak boleh ceritanya sedikit ya sih Pak, gimana perjalanannya bisa sampai jadi Kepala Madrasah di Darul Abror? Perjalanannya saya datang ke Darul Abror tahun 94. 94. Tahun 94, kemudian karena saya jurusan pendidikan Islam, nah akhirnya saya ngajar di IMM Darul Abror selama setahun. Setelah itu tahun berikutnya ditugaskan menjadi kepala madrasah. Oh, berarti Bapak Asep ini baru setahun ngajar langsung ditugaskan jadi kepala madrasah. Iya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Berarti dari tahun berapa tuh Pak? Jadi 95. 95 berarti 30 tahun udah 30 menjabat tahun. sebagai Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah di Darul Abror. Iya. Oke, selama 30 tahun ini pengalaman apa sih Pak yang paling berkesan untuk Bapak? Malah banyak apanya. Banyak. Oke. Yang paling berkesan yaitu bagaimana menggali potensi keuangan. Gitu. Dana sekolah. Iya. Tapi menurut Bapak dari anak-anaknya sendiri ada nggak sih Pak prestasi yang bikin Bapak wah keren banget nih Darul Abror gitu? Kalau prestasi namanya MI kan sekolah dasar, gitu kan. Mungkin untuk level sekolah dasar ya masih bisa bersaing lah, gitu kan. Paling tidak target kita adalah sebagai prestasi yang baik adalah bisa menghantarkan anak-anak MIR Darul ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi sesuai dengan harapan orang tuanya. Gitu. Tapi menurut Bapak yang membedakan MI Darul Abror ini dengan sekolah dasar yang lain apa sih Pak? Oh jelas, ada MI Darul memang berbeda dengan MI yang lain, apalagi dengan SD. Yang pertama adalah MI Darul sekarang yang berbeda dengan MI yang lain, kita full day. Masuk jam 7 pagi, keluar jam setengah 3, ditambah eskul. Eskul pulang mulai jam 4:30 ya. Gitu. Oke. Itu. Jadi di Darul Abror ini full day ya Pak? Full day. Full day. Untuk Darul Abror buka pendaftaran dari dari bulan September ini. Dari bulan September Sudah teman-teman. buka. Iya. Jangan lupa buat adik-adik TK masuk ke MI Darul Abror, oke? Iya. Oke. Tapi dalam mendidik anak-anak MI Pak, apa hal utama yang selalu Bapak tekankan agar bisa membentuk karakter mereka sejak dini? Karena menurut saya itu hal yang susah ya Pak. Kalau misal udah dari dininya udah acak-acakan, biasanya lanjutnya begitu terus Pak. Gimana Pak? Iya, jadi memang karakter pelajar itu mesti dibentuk sejak dini ya, sejak SD MI harus sudah terbentuk. Kita mengharapkan karena pembiasaan. Gitu. Jadi Allah bisa karena biasa, bukan Allah bisa karena dipaksa. Gitu. Nah, gitu kan. Pembiasaan, walaupun awalnya dipaksa dan terpaksa, tapi akan terjadi biasa. Gitu. Kebiasaan, ya disiplin, kebersihan, kemudian mungkin berzikir, sholat dan sebagainya. Kalau dari Darul Abror, cara mendidik anak-anaknya gitu gimana ya Pak? Biar karakternya terbentuk sejak dini. Itu tadi, yang jelas saya menekankan kepada guru-guru bagaimana adalah dengan contoh ya, contoh yang baik gitu kan. Jadi dimulai dari diri sendiri, dimulai dari guru baru diterapkan kepada siswa gitu. Jadi kan. untuk gurunya sendiri udah di ini ya Pak, udah dilatih gitu. Nah, Jadi itu. biar sampai ke anak-anak itu enak gitu. Betul, kita berusaha menjadikan guru kita yang profesional gitu, kemudian yang bisa. Makanya dengan paling tidak minimal setahun sekali kita mengadakan pendidikan dan pelatihan guru. Gitu. Kalau di yayasan Bapak ini menjabat sebagai apa Pak? Kalau di yayasan saya sebagai pengawas. Pengawas. Tapi menurut Bapak seberapa penting sih kolaborasi antara TK,
MI, MTS sampai SMA ini biar pendidikan kita ini semakin maju, Pak? Iya, sangat penting sekali. Ya, harus berkolaborasi sehingga dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain adalah bisa nyambung gitu kan. Jadi kita harus konsep yang sama, program yang sama. Alhamdulillah mulai tahun ini kita udah satu konsep, yaitu konsep full day gitu kan, sehingga MI full day, MTS full day, SMA juga full day juga. Sehingga kegiatan itu bisa nyambung gitu kan, dari MI ke MTS ke SMA gitu. Betul. Iya. Kalau menurut Bapak, Yayasan Pendidikan Darul Abror ini udah mantep belum sih, Pak? Yayasan kita usia sudah tua, ya, usia sudah cukup panjang. Ya. Sehingga kalau usia udah 65 tahun, berarti harus sudah mumpuni dan dewasa gitu kan. Nah, pun tetap masih banyak juga kita perbaikan gitu kan, karena tantangan pendidikan itu ya sepanjang zaman ada gitu ya, karena yang kita kelola adalah manusia. Benar. Gitu kan, manusia itu kan selalu berubah gitu kan, selalu gitu. Jadi banyak hal yang mesti kita pertahankan, apalagi dengan ada tantangan kebijakan pemerintah kan gitu ya. Sekolah gratis. Nah, jadi kalau kita sekolah nggak punya nggak punya kelebihan tersendiri gitu, nggak punya nama, nggak punya ini, akan ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat dia mau berbayar asal gitu kan, feedback kita adalah pelayanan kita baik gitu kan. Jadi makin bagus pelayanan kita, makin percaya masyarakat, makin banyak penduduk kita. Tapi makin kita lalai, makin kurang pelayanan, makin kurang dan sebagainya, nah akan makin tinggalkan. Karena apa? Pemerintah menyiapkan sekolah gratis, SD gratis, gitu kan, SMP gratis, SMA gratis, sementara kita berbayar. Kalau nggak bayar, kita dari mana operasionalnya kan? Nah, maka konsep kita adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, begitu. Jadi konsep kita itu. Ya. Tapi apa sih yang bisa yayasan ini lakukan biar bisa tetap bersaing sama sekolah-sekolah lain, Pak? Karena sekolah lain kan banyak yang gratis, udah gitu lumayan juga, Pak, performanya mereka. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas, gitu. Bagaimana kualitas guru kita, bagaimana kualitas siswa kita, kita harus mampu bersaing, minimal sesuai dengan zonanya, areanya. Minimal kita bersaing di Kecamatan Jatisampurna, gitu kan, atau Kota Bekasi atau Jawa Barat, maka setiap perlombaan kita harus ikut, gitu kan. Setiap ada kesehatan dan juga dilihat alumninya. Nah, alumninya bisa diterima di mana nih, gitu kan. Makin banyak alumni kita diterima di sekolah favorit, sekolah berkualitas. Nah, itu berarti menunjukkan umur kita adalah berkualitas. Alumni SMA diterima di perguruan tinggi negeri, lebih banyak lagi, gitu kan. Alumni MTS diterima juga di sekolah SMA favoritnya, kan gitu misalkan. Alumni MI diterima di SMP mungkin yang favoritnya, yang menurut masyarakat ya. Favorit menurut masyarakat, gitu. Alumni apalagi nih, alumni MTS, alumni SD. Jadi kalau masyarakat kita, khususnya orang tua murid kita puas dengan pelayanan kita dan harapannya, maka nanti akan dia mengajak saudaranya, mengajak tetangganya, mengajak temennya, dan sebagainya. Betul banget. Tapi selama 30 tahun Bapak menjabat itu, moto dan prinsip Bapak yang selalu Bapak pegang tuh apa sih, Pak? Sampai Darul Abror ini bisa jadi kayak sekarang gitu. Iya, kalau moto kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati makin azabannar gitu kan. Bagaimana kita ya bisa bahagia di dunia, bagaimana kan terus kan gitu ya. Nah, paling tidak kalau prinsip kita ya prinsip kan berarti satu prinsip kita adalah iman, takwa, amal soleh aja gitu ya. Dan kita bersosialisasi tentunya ya, bermasyarakat lah. Gitu. Dari Bapak, apa harapan terbesar Bapak untuk siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah ke depannya? Kalau itu tadi harapan saya gitu kan terhadap siswa-siswi adalah mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, sesuai dengan usianya. Contoh sekarang gitu. Karena ini di bangsa kita ada namanya ANBK. Ya, betul. ANBK itu berarti Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Itu adalah kelas 5 sebagai rapat pendidikan sekolah. Nah,
makin bagus hasil ANWK-nya, berarti makin bagus prestasi sekolahnya. Betul. Dan sekarang akreditasi berdasarkan ANWK. Yang kedua, berarti kita harus bisa jadi juara. Betul. Nah, pada setiap event atau mungkin kan setiap perlombaan dan sebagainya, gitu kan. Yang ketiga, dapat diterima di sekolah harapan anak dan orang tuanya. Nah, misalkan, alhamdulillah tahun kemarin ini kita hampir 90% bisa menghantarkan anak-anak kita MI ini sesuai dengan harapannya. Gitu. Keren banget teman-teman. Iya. Mau ke SMP negeri bisa, mau ke MTS 29 bisa, 30 bisa ya, gitu ya. Oke. Sesuai dengan harapannya orang tuanya. Gitu. Apalagi masuk ke MTS Darul Abdor. Iya. Itu yang kita harapkan. Kalau dari angkatan kemarin ada nggak Pak yang masuk ke SMP yang menurut Bapak wah keren gitu? Nah, kerennya dari sisi mana, gitu ya? Kalau keren dari sisi biaya, berarti SMP negeri gratis, Iya, ya. Kalau keren dari sisi prestasi, ya ada. Diterima di MTS 29, ada banyak. Iya. Diterima di MTS 30 juga ada, ya. Diterima di MTS 22 juga ada, gitu. Iya. Jadi kemarin, alhamdulillah, ya. Hampir 90% kita harapan orang tuanya ya terpenuhi gitu. Jadi keren ya Pak. Wah, keren sekali. 90% dari siswa-siswinya nih bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi dan favorit lagi Pak. Ya, dan sesuai dengan harapan orang tua. Sesuai dengan harapan mereka itu Gitu. keren banget guys. Mungkin Bapak boleh kasih pesan singkat apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kami siswa-siswi SMA Islam Abdor. Ini pesan untuk SMA. Yang pertama, kamu harus lebih kreatif lagi, berkreatif, inovatif gitu kan. Kemudian betul gitu kan, jangan ini dengan teknologi, jangan tertinggal gitu kan. Nah, karena sekarang ini apa? Yang sekarang yang paling penting adalah apa? Fashion apa sih? Casing kan gitu ya. Apa penampilan kan gitu kan harus ya itu kan nomor satu. Yang kedua, kita berharap lulus SMA ini gitu kan. Paling tidak yang memang ingin kuliah bisa diterima kuliahnya di perguruan tinggi negeri kan gitu. Yang ingin bekerja gitu bisa diterima kerjanya kan ya. Yang ingin berkeluarga juga siap berkeluarga kan begitu kan gitu. Iya kan. Jadi siap terjun kepada masyarakat gitu. Bisa mimpin tahlil, bisa ngumumin sholat kan begitu. Bisa ngajar ngaji kan itu gitu. paling penting ya, Pak. Nah, itu paling gitu. Insyaallah nanti oh iya, ini dari mana alumni Abdor kan gitu kan keren gitu. Ya, teman-teman. Gitu. Oke, Bapak mungkin ini udah di penghujung acara kita. Terima kasih banyak Bapak atas podcast singkatnya ini. Senang banget bisa sharing sama Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Abror. Dan juga jangan lupa daftar di Madrasah Ibtidaiyah Darul Abror. Sudah dimulai dari bulan September. Bulan September ini. Pokoknya sampai akhir Desember. Berarti yang daftar mulai tanggal ini sampai akhir Desember bebas uang bangunan. Wah, aplaus teman-teman. Makanya jangan lupa daftar di SMA Alhamdulillah. Abdor ya. Ya, tahun kemarin kita terima 80 ya, 80 orang kan gitu kan. Mudah-mudahan tahun ini ya bisa 100 kan begitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Iya. Oke, jangan lupa tunggu podcast kita selanjutnya ya, teman-teman. Selamat dadah. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Bapak.